Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nabda fi qiraatil surah. Fadhal. Siapa yang mencari Rasulullah maka atau Allah dia telah membalas. Makrodo berkali antoa juga ketaat Rodo berpaling antoa dan ketaatan ya. Maka tidak Fala jangan, itu jangan. jangan yusminaka Enggak, yahummannaka. Ya. Fala yahummannaka, jangan bikin kau sedih. Maka jangan membuat kau sedih. Sama arsalnaka, maka tidak kami mengutus kamu Muhammad alaihim hafizah, kepada mereka sebagai penjaga mereka. Ya. Hafizah, penjaga di'amalihi, untuk perbuatan-perbuatannya. Tetapi nadhiran, pemberi peringatan. Wa ilaina amruhum, urusan mereka. Enggak, dan kepada kami perkara mereka. Fanyadihim, maka kami membalas mereka. Kamu apa atau dia? Falyujazihim, maka kami membalas mereka. Wahada qablal amri, dan ini sebelum perintah dikitari perang. Ya. Mayyuti'ir rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka dia taat kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa taat kepada Allah, taat kepada Rasul derajatnya sama. Tidak boleh kita beda-bedakan, karena Rasul pasti taat kepada Allah. Rasul pasti taat kepada Allah. Maka batalah, rusaklah aliran ingkarus sunnah di Kota Solo. Sudah ada namanya aliran ingkarus sunnah. Tidak mau pakai hadis, menolak hadis. Pengikutnya sangat banyak, ribuan. Pimpinannya namanya Minarti Mursyid. Bahkan ada pengikut yang ngasih mobil Alfa kepada dia. Dulu sudah kita debat, sudah nggak bisa ngomong, tapi ternyata dia masih melanjutkan ajarannya. Orang yang ingkar sunnah hukumnya kafir. Karena apa? Dia tidak taat kepada Rasul. Dia tidak meneladani Rasul. Karena menolak Quran, bagaimana cara meneladani Rasul? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Nah, ini pertama, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, sama taat kepada Allah. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan kami tidak mengutus engkau ya Nabi Muhammad kepada mereka hafidha sebagai pengawas, mengoreksi, mengawasi, tidak. Rasul tidak bisa menjaga semua umatnya dalam arti mengawasi satu persatu. Ini Rasul. Gimana Ustadz? Maka saya nyatakan kepada kalian, taatilah Allah dalam seluruh amalan kalian. Kalau di sini sholat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, bukan untuk taat ke pondok. Kalau kalian pakai jilbab, yakinlah, pahamilah itu perintah Allah. Kata Allah apa? Wal yadribna bi khumurihin ala juyubihin. Hendak mereka menjulurkan kerudung mereka di dada-dada mereka. Inilah pakaian yang syar'i. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Suruh pakai jilbab. Dzalika adna ayyurafna. Itu lebih kenal, lebih dekat untuk dikenal sebagai muslimah. Fala yu'dzain, kemudian tidak diganggu. Nah, adapun kalau ada bilangnya Pak haid, padahal tidak, supaya kalau nggak sholat nggak tidur. Mungkin nggak itu ada? Mungkin nggak? Mungkin. Bisa kita ngawasi? Kita periksa? Masih tidak? Ya nggak mungkin. Kita kembalikan kepada nurani masing-masing. Kalau keluar dari pondok nggak pakai kudung atau pulang ke rumah, kemudian buka duduk, bukan urusan kami. Yang penting kami sudah menyampaikan itu perintah Allah, itu perintah Rasul. Nanti yang ngurus Allah, yang mengawasi Allah. Ya, wa ma arsalnaka 'alaihim hafidh. Rasul aja nggak ngawasi, apalagi ustaz, benar nggak? Maka saya katakan kepada kalian, hafal Quran tidak menjamin jadi solihah, benar nggak? Maka kita tidak boleh bangga jadi solihah karena hafal Quran, enggak. Hafal Quran itu hafal Quran itu sebagai cara untuk jadi orang soleh. Kalau digunakan hafalnya untuk mengingatkan diri sendiri, untuk dibaca setiap waktu, dan untuk menghibur diri ketika sedih, mengingatkan ketika lupa, memberikan semangat ketika loyo, ketika down, semangat. Adapun kesolehan berangkat dari kesadaran masing-masing. Oke, terus. Wayakuluna dan orang-orang munafik berkata, al-munafiqun, jadi orang munafik, idza ja'uka, apabila datang kepadamu, amarana, yang memerintahkan kepadamu, ta'atun, kami taat pada perintahmu, laka untukmu. Umirna atau amarona? Coba dibaca sekali lagi. Umirna ta'atan. Oh, amruna, amruna ta'at. Amruna ta'at. Apa amruna ta'ah? Perkara kami, kondisi kami akan selalu taat. Laka untukmu. Fa'iza lalu ketika mereka keluar, mereka keluar, nikah di sisimu,
Falyatan ta'ifatun minhum, menyusun rencana pada malam hari segolongan dari mereka. Bi'in berwasta dengan masukkan husta titok ke dalam tok. Nah, itu salah satu bacaan bayat to, bayat. Jadi aslinya ada bayata yubayyitu, dia bayat. Bayat taknya sukun langsung dimasukkan to. Bayat to. Iya. Watarakahu, dan meninggalkan air, yaitu asmatu dikecilkan. Ya, uzmira disembunyikan. Wallahi taqulu, selain yang kamu katakan. Atau azmaro itu nyimpen. Jadi kalau azmaro itu kalau dalam bahasa ini azmaro su'an, dia nyimpen dalam hatinya suatu keburukan. Azmaro itu dari domir kan kata ganti ya, domir itu bisa nurani. Tapi azmaro artinya apa? Menyembunyikan dalam hati. Di situ azmaro ya, azmarsuan. Iya, terus. Wallahi taqulu, selain yang kamu katakan atau perintahkan. Laka bagimu fi hudurika, dalam kehadiranmu. Kelihatannya takul di situ dia perempuan maksudnya. Kan Taifah, kembali pada Taifah. Taifah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Jadi ya, di situ apa? Ghairal ladzi taqul. Jadi dia itu bisa artinya mereka. Kalau Taifah itu kan kalau secara bahasa atau secara kalimatnya kan perempuan, Taifah satu. Tapi artinya Taifah itu sebagian artinya banyak kan? Maka ghairal ladzi taqul, mereka menyimpan sesuatu dalam hati selain yang mereka katakan di depanmu. Ya, takul kepada siapa? Fa'ilnya siapa takul? Iya. Kembali kepada apa? Taifah. Ya. Maka laka kan? Takulu laka kan? Masuk berkata kepadamu, berkata padamu kan enggak kan? Ghaira selain takul, dia mengatakan laka kepadamu. Ya. Minat ta'ati, dalam dari ketaatan, alif isyanika maksiatan. Enggak menentangmu, maksiat kepadamu. Iya. Wallahu yaktubu, dan Allah menulis, yakmuru, memerintahkan diganti untuk menulis, ma'yubayituna, apa yang mereka rencanakan pada malam hari. Di sehari ini, dalam lembaran-lembaran mereka, lijazu, untuk memberi balasan alaihi, atasnya. Fa'anhu, maka berpalinglah kamu dari mereka. Dengan lapang dada, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah. Fiha, mempercayakan dengannya. Bihi, percaya. Dan fik dari kata alqa yafiku, percaya dengan. Fa'inahu, karena sesungguhnya kafika mencukupimu, wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah sebagai pelindung. Ya. Coba kita berusaha untuk membaca ini dan kita refleksikan dalam kehidupan kita. Allah mengatakan gimana bunyinya pertama kali? Wa arsalnaka hafizah wa yaquluna ta'ah. Allah cara tentang orang munafikin. Ya. Para munafikin itu mengatakan wa yaquluna ta'ah. Mereka kalau di depan Nabi ta'ah, amrun ta'ah, aku taat, aku taat. Di depan Nabi wa yaquluna ta'ah. Tapi fa idza barazu min 'indika,
Tatkala mereka keluar dari sisimu, keluar udah ngumpul dengan teman-teman setan-setannya. Apa? Bayyata dari kata mabit malam hari kan. Asli bayyata yubayyit itu digunakan untuk apa? Rencana yang dilakukan pada malam hari. Bayyata ta'ifatu minhum. Mereka merancang sebagian dari mereka ghairal ladzi taqul. Ghairal ladzi taqul itu kembali kepada bukan engkau Nabi. Coba nanti tadi dilihat ghairal ladzi taqul selain yang dikatakan awal. Taqul di sini bukan anta ya, tapi hiya ya. Bisa dipahami? Taqul di sini apa? Hiya. Ghairal ladzi taqul. Selain yang ta'ifah itu mengatakannya. Jadi ngomong di depan berbeda ngomong di belakang. Allahu yaktubu ma yubayyitun. Kadang-kadang ya, ta'ifah ini diperlakukan mufrad musanna. Tapi juga diperlakukan apa? Jamak. Bisa dipahami? Ketika memperlakukan mufrad muannas dilihat dari hurufnya ta, to, ifa. Bisa dipahami? Tapi ketika wallahu yaktubu ma yubayyitun, bukan ma tubayyit, apa ya? Ma yubayyit itu jamak. Jamak kan? Memperlakukan maknanya. Karena taifah itu kan orang banyak kan? Bisa dipahami? Ini keindahan bahasa Arab. Sekali mufrad, sekali apa? Jamak, tapi maksudnya sama. Sama enggak? Sama. Bisa dipahami? Jadi pertama riayatan lil kalimah, lil huruf. Yang terakhir riayatan lil makna. Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Balik lagi pada makna. Orang munafik itu kalau ngomong kepada Nabi, iya kami. Tapi kalau sudah pergi, ngomongnya lain, rencananya lain. Dan Allah mencatat apa yang mereka omongkan malam hari itu. Kata Allah, fa'arid anhum. Orang kayak gini cuekin aja deh kalau datang. Kami percaya, cuekin aja. Fa'arid wa tawakkal 'ala Allah. Dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Dan cukup Allah sebagai wakil yang engkau, yang melindungi engkau. Nah, kalau Nabi aja digituin, kira-kira mungkin nggak kita digituin? Nah, untuk itu mari kita kalau ngomong harus jujur, ya. Maka saya ingin yang sekolah di pondok, yang menerima aturan pondok harus ada kepercayaan yang utuh. Jangan sampai semua karena terpaksa sehingga nanti bisa terjatuh kepada sifat kemunafikan kalau terpaksa-paksa itu. Ya. Kalau masuk di sini karena memang cinta, ngafalin Quran yo, bener-bener ngafalin, sholat yo ngafalin. Tapi kalau terpaksa nanti berubah-ubah. Nah, ini lagi-lagi menunjukkan di zaman Rasul munafik banyak. Dan munafik itu bikin makar di balik Rasul, di belakang Rasul. Ingin bunuh, ingin macam-macam. Tapi orang beriman tidak akan menilai isi hatinya, benar nggak? Kita nggak bisa, Nabi nggak boleh menilai isi hati orang. Diperlakukan secara baik zahirnya. Urusannya serahkan kepada Allah, biar nanti Allah yang mengurusi mereka. Ini penting ya, zaman sekarang ini penting sekali. Maka karena kalau kita memperlakukan orang dengan perkiraan isi hatinya repot nanti, ya. Jangan sampai kita seudon dengan orang, tapi juga harus hati, ya. Sekarang ini penting sekali, maka konsolidasi sangat banyak ya. Ini sebentar lagi saya harus balik lagi ke Solo, ya karena kemarin dari Polda ketemu dengan saya, sebelumnya dari Mabes TNI ketemu dengan lagi.
Hari ini saya diundang lagi ketemu dengan Rem, ya, Komandan Korem di Solo, ya, ketemu dengan para ulama. Saya harus balik lagi, ya, karena memang zaman sekarang zaman yang harus hati-hati, ya, harus selalu konsolidasi dengan seluruh pihak yang berjuang untuk membela Islam. Kemudian sangat menarik, wa kafa billahi wakila. Ada satu cerita yang sangat menarik. Yaitu apa? Ini hadis, cerita tapi hadis. Bukan cerita fiksi, benar. Dulu ada orang mau pinjam seseorang pinjam seorang yang lain. Pinjamnya berapa? 1000 dinar. 1000 dinar itu cuma 4000 gram emas. Gede atau kecil? Hah? 1 dinar itu 4 gram. Nah, kalau 1000 kan ke 4000. Kalau 4000 gram berarti 4 kilo, ya. Cuma 4 kilo emas. 4 kilo emas itu berarti 4000 kali 500. Nolnya piro, hitung dewi. Terus yang diutangi bilang, saksinya mana? Gak ada. Itu gimana? Gini deh, wa kafa billahi syahida. Ya udahlah, aku terima deh mau saksinya kok. Kemudian yang kedua, siapa penjaminnya? Kalau engkau nggak bayar, siapa yang jamin? Wa kafa billahi wakila. Biar Allah yang balas nanti kalau aku nggak bisa, kalau aku mati. Tapi orang itu tahu kalau yang mau utang ini jujur. Cuma memang nggak ada saksi dan nggak ada penjamin. Oke, padahal rumahnya itu di balik laut. Akhirnya pulang dengan janji, insya Allah aku akan kembalikan uang itu pada hari ini ketika ada kapal yang datang setelahnya. Bener, orang itu nyiapin apa? Duit 1000 dinar, cari kapal tapi nggak ada. Kalau renang ya orangnya tenggelam, duitnya tenggelam juga. Akhirnya dia cari lagi nggak bisa, padahal waktunya sudah mepet banget nih. Wow, gundah. Akhirnya dia cari kayunya dilah, duitnya yang 1000 dinar dimasukkan, diikat. Kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah meminjam si fulan 1000 dinar. Aku mencari saksi, nggak ada, dan dia minta saksi, dan aku jadikan engkau saksi. Dan ternyata dia menerima engkau sebagai saksi. Yang dua, ya Allah, dia kemudian minta penjamin. Nggak ada yang jamin saya kecuali engkau. Aku jadikan engkau penjaminku. Dan dia ternyata terima. Ya Allah, engkau telah menjadi penjaminku, engkau telah menjadi saksi aku. Ya Allah, bismillah. Kayu itu dikirim ke laut. Kutitip laut, ya laut. Ya Allah, sampaikan titipanmu ini kepada saudaraku yang aku pinjami. Bagaimana perasaan yang nunggu itu? Kok nggak datang? Mungkin pikirannya udah macam-macam itu ya. Tiba-tiba melayang, ada kayu datang. Lumayan dapat kayu bakar. Bawa ke rumah kayu bakar itu. Tapi alhamdulillah, sebelum dia bakar dipecah dulu dong. Tiba-tiba ada duit 1000 dinar. Ada 1000 dinar itu duitnya itu. Dia mengatakan, Masya Allah, saudaraku telah mengirimkan uang. Tak lama, saudara datang pakai kapal, bawa duit 1000 dinar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, 1000 dinar. Aku telah mohon maaf, aku telah berusaha tapi nggak bisa, nggak dapat kapal. Ini sekarang saya bawa, mohon maaf, katanya. Silahkan, ini 1000 dinar. Yang terima, alhamdulillah, dia bukan kita. Kalau kita semangat kan dia aja gitu ya.
Langsung ngomong, terima kasih saudaraku, engkau telah menjaga integritas dirimu, kirimanmu telah sampai kepadaku. Masya Allah. Ini kalau kita menjadikan Allah sebagai wakil kita, kita tenang. Karena apa? Yakin ada Allah wakil kita. Untuk itu kalau doa, kalau mau berkipirnya apa? Allahumma inni as'aluka fi safarina hada albirra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Bayangkan kalau orang bepergian apa? Ya Allah, anta sahibu fis safar, engkau temanku dalam perjalananku ini, wal khalifatu, dan engkau penggantiku dalam keluargaku. Maka tenang aja, tenang. Kenapa? Insya Allah kita ditemani oleh Allah, keluarga kita dijaga oleh Allah. Maka kita lihat, man kharaja minal baiti, man kharaja minal baiti faqal bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa qala syaitan li syaitan. Berkata setan pada setan, enggak sebelumnya, fayunada wuqita wa kufita wa hudid wa kufit. Apa kufit? Hudita dari hadaka hudita, engkau kasih. Jadi malaikat ngomong hudita, engkau dikasih petunjuk oleh Allah. Wa kufita, dan engkau dicukupi oleh Allah. Wa wuqita, dan engkau dijaga oleh Allah. Hudita wa kufita wa wuqita. Akhirnya apa? Setan mau dengan setan yang lainnya, mau kita apain orang ini? Udah dijaga oleh Allah, dikasih petunjuk oleh Allah, dan cukup oleh Allah. Sudah, nggak bisa. Untuk itu kepada Allah sangat penting. Untuk itu kalau kita masuk rumah, bisa Bismillah. Setan ngomong, aduh nggak dapat nginep malam ini. Ketika mau makan, kita baca Bismillah. Aduh, setan ngomong, gak dapat makan malam nih kita. Tapi kalau lupa makan, lupa Bismillah, malam ini dapat nginep kita ini. Nanti kalau makan lupa lagi, dapat makan malam juga kita nih. Ya repotnya kalau deketi istri, baju istri tak baju. Hati-hati tuh. Kalian lihat kalau punya suami kalian mendekati, tadi masuk doa belum? Kok keluar dulu doa ya, gitu. Kalau mau deketi, baca doa dulu ya. Jangan sampai setan ikut-ikutan. Ya, itu hati, bener gak? Jadi apa? Wa billahi wakila. Munafik di mana-mana. Untuk itu tawakal kita kepada Allah harus sangat kuat. Tawakal itu mengalahkan segala-galanya. Tawakal itu mengalahkan segala-galanya. Untuk itu dikatakan lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli, kalau kalian bertawakal kepada Allah benar tawakal, la razaqakum, Allah ngasih rezeki kalian. Kama razaqat thair, sebagaimana Allah mengasih burung rezekinya. Oke, terus. Mana jamnya? Masih? Atau cukup? Wa kafa billahi wakila afa yatadabbaruna al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Afala yatadabbaruna, maka apakah mereka merenungi? Ya ta'amaluna, memperhatikan. Ya tadabbarun ya, mentadabur ya. Al-Quran, walafihi, dan apa-apa yang di dalamnya,
minal ma'ani dari makna-makna bari'ah yang indah. Walau kana min indi ghairillah, dan seandainya ia dari sisi selain Allah, lawan yadu, pasti mereka dapati di dalamnya istilah pertatan kasiran yang banyak. Iya. Sudah? Gak ada keterangannya, tafsirin gak ada. Nah, perhatikan nih, ilmu yang bermanfaat. Ini bukti kalau Quran datang dari Allah. Mahal loh kita yakin kalau Quran datang dari Allah loh. Yang kita baca ini, afala yatadabbaruna al-Quran, itu persis yang disampaikan Allah kepada Jibril. Yang dibaca Jibril kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran. Tadabbur itu artinya apa? Tadabbur itu artinya duburnya belakang. Merenungi, kalau ada perintah, kira-kira kalau saya nggak melaksanakan perintah ini dapat apa ya? Larangan, kalau aku langgar kira-kira kena apa ya? Itu tadabbur begitu. Kalau ada kisah, apa di balik kisah itu, apa yang harus kulakukan? Di sini. Kenapa mereka tidak merenungi Al-Quran? Coba, kalau Quran itu datang bukan dari Allah, pasti kontradiktif luar biasa. Banyak gini. Nanti kalau kalian kuliah sampai doktor, sampai profesor, siapapun yang menulis buku walaupun doktoral, walaupun doktor, sudah rap, selalu ngomong, ini hanya usaha manusia, pasti banyak kesalahan. Iya kan? Pasti banyak kontradiktif, dihabisin itu baru nilainya terakhir A gitu kan. Kalau saya nguji saya suka gitu, kayak dihabisin terakhir kali nilainya berapa? A juga, karena memang yang namanya manusia pasti kontradiktifnya banyak. Saya ingin tanya kepada kalian, kalau omongan kita selama 23 tahun ditulis semuanya, kira-kira ada yang kontradiksi nggak? Hari ini ngomong A, 2 tahun lagi ngomong B, ya itu kan? Kontradiktif banyak kan? Sekarang Quran ini turun sekaligus atau sedikit-sedikit? Satu ayat, 2 ayat, potongan ayat minal fajr selama 23 tahun. Tiba-tiba disusun dalam satu kitab. Indah nggak kelihatannya? Rapi nggak? Ada kontradiktifnya nggak? Nggak ada. Itu menunjukkan Quran datang dari Allah. Cari mana kontradiktif dalam Quran? Nggak ada. Indah semuanya, rapi semuanya. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Maka selalu tanzilul kitab, Allah Quran ini diturunkan. Tanzilul kitab minallahil azizil alim, dari yang maha mengetahui dan maha bijaksana, yang maha perkasa dan maha mengetahui, begitu. Jadi alhamdulillah ya, Quran diturunkan selama 2 tahun. Ada yang malam, ada yang siang, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang dalam perjalanan. Ternyata disusun rapi dan rapi, dan ini menunjukkan kalau Quran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita bangga dengan Quran. Kalau orang diajak ngomong presiden, bangga nggak? Enggak, karena presidennya kali nggak baik ya. Tapi kalau kalian diajak ngomong presiden Erdogan, bangga? Nggak bangga? Saya tanya, kalau kalian diajak ngomong Erdogan, bangga nggak? Wallahi saya sangat ingin ketemu beliau, ya, mencium tangan beliau. Ya. Beliau adalah presiden yang luar biasa ya. Iya, ada anak kecil, ya, yatim, ngomong, aduh bapakku nggak ada, tolong ya Ustadz, Ustadzah, tolong kirimkan surat ke Erdogan supaya jadi ya, pengganti ibu saya, bapak saya yang sudah meninggal. Ya Allah, surat itu sampai ke Erdogan, Erdogan datang, saya wakilnya anak ini. Itu Erdogan itu ya.
Kalau dalam pengajian, ya mereka akan urdukan yang baca Quran, petugas baca Quran, bukan baca Quran, walaupun presiden. Ini luar biasa. Beliau yang ya dijadikan Allah pelindung, ya, pembela rakyat Palestina, pembela rakyat Syria, pembela rakyat Mesir. Luar biasa urdukan. Pasti kalau kita diajak ngomong beliau bangga. Bagaimana diajak ngomong oleh Allah? Iya. Jadi kalau kalian baca Quran itu dekat dengan Allah, berbisik dengan Allah. Untuk itu, marilah kita jadikan Quran itu sebagai apa? Pendidik diri kita, bukan hanya sekedar hafalan. Iya, oke. Boleh sekarang kita buka menjawab pertanyaan. Gak ada, alhamdulillah. Ya, sekali lagi bagi yang kelas 9 ya, untuk segera menentukan sikap ya. Karena ternyata kita untuk SMA paling-paling kita mampu untuk membuka yang putri maunya sih 2 kelas ya. Tapi kalau 2 kelas dalam aja nggak bisa ya. Paling-paling 3 kelas. Kalau 3 kelas dalam diterima semuanya, maka luar paling-paling cuma nerima 20 saja. Ya nanti kalau yang daftar 100 pusing kita ya. Yang putra paling-paling 2 kelas. Dan itu pun sudah terpenuhi 1 kelas lebih. Aduh pusing juga nih. Dari putra paling terima dari luar itu mungkin cuma 25. Yang putih cuma 20. Ya sementara kemarin sudah ada yang bawa kepada saya dan ini sertanya ini. Ustaz kapan Ustaz SMA ini Ustaz? Saya kalaupun nggak ada minimal jalur khusus gitu ya. Dan ternyata nilainya 90, 90, 10, 10, 10, 100 nilainya. Dan sudah ikut olimpiade, matematika olimpiade Quran, Masya Allah. Ya kayak gini masa ditolak gitu ya. Untuk itu saya katakan segera ya, segera Anda semuanya ya. Yang nggak teruskan di sini nggak ada masalah. Cuma pesannya cari sebelah yang ya, yang bermutu ya, yang memperhatikan akhlak, memperhatikan tauhid ya, ya, sehingga tidak nyesel nanti ingin balik sini lagi nggak bisa nanti ya. Ya. Dan ini akan kita percepat karena kita tidak ingin nyesal dari luar ya. Karena kamu kan yang ternyata yang lihat ya, yang baca itu sudah 10 ribuan. Nah, sementara kan mereka tanya kapan SMA-nya gitu ya. Ya, untuk itu bukan apa-apa sih, kalian nggak sekolah di sini juga nggak ada masalah gitu kan, nggak sakit hati juga gitu. Cuma memberikan kesempatan yang perlu kita berikan kesempatan. Ya. Bagaimana kalau kita muka 2 pada orang lain supaya orang itu tidak sakit hati? Apa itu termasuk berbohong dan diperbolehkan? Bukan muka 2 yang nggak boleh itu. Kita muka 2 itu nyanjung di depannya, kemudian nyaci di belakangnya. Tapi kalau kita senyum tanpa menyanjung-nyanjungnya, itu nggak ada masalah. Karena ada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada orang ketuk pintu. Beliau mengatakan bi'sal ashiratu huwa, seburuk-buruk orang itu dia. Tapi ketika masuk Rasul senyum, disambut dengan baik. Tanya, ya Rasul, kenapa kok begitu? Tadi kok ngomongnya seburuk dia? Iya, seburuk orang itu kalau orang kemudian senyum kepada dia untuk menghindari keburukannya. Dan mestinya kalau kita dapat senyum orang karena memang kita baik, bukan karena takut sama kita zalimi gitu. Itu namanya apa? Mudaroh. Apa? Mudaroh. Dalam Islam ada 2, mudaroh dan mudahana. Waddu law tudhinu fayuda. Jadi kita benci pada seorang, tapi ketika datang kita sanjung omongannya, kita sambung dirinya, kemudian setelah luar kita caci maki, itu namanya mudahana ya, karena mendukung keburukan dia. Tapi kalau mudaroh
supaya kita tidak punya musuh atau yang buruk, udah kita senyum aja. Tapi tidak ada sanjungan terhadap keburukan dia. Itu namanya mudaroh. Daro yudari. Ya, mudaroh itu yang dilakukan Rasul. Jangan sampai kita memperbanyak apa? Musuh. Ya, senyumlah, berbuat baiklah dengan siapa. Tapi juga jangan disyaratkan, aku mudaroh sama aku nggak suka sama kau, ya jangan juga gitu ya. Dan untuk itu perlu husnudzon. Kalau kita husnudzon, setiap orang senyum, paling mudah dengan saya kan, gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian apa? Ya, tetap apa? Husnudzon. Ustaz mau tanya, siapa Tuhannya orang Yahudi? Kenapa Yahudi tidak diakui di Indonesia? Yahudi sudah diakui di Indonesia. Sudah. Ya. Adapun siapa Tuhannya Yahudi? Tuhan Yahudi sebetulnya Allah. Artinya mereka paham kalau Allah, mereka paham namanya Jibril, ya. Cuma mereka sangat tidak hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Mereka marah sama Allah karena apa? Pokoknya tidak ada orang yang kenal dengan Allah tapi nyaci maki Allah habis-habisan melebihi Yahudi. Karena mereka tahu Allah itu capek pada hari itu sehingga istirahat kan gitu kan. Mereka ngomong ya Tullahi mahluk, tangan Allah terbelenggu. Innallaha fakir, Allah itu fakir. Itu omongan Yahudi, tapi mereka ngakui. Dah adanya. Ustaz, bagaimana cara meningkatkan iman kita di saat iman kita sedang lemah? Cara meningkatkan iman banyak, memperbanyak zikrullah. Ingat kematian. Ingat apa? Kematian. Ingat hakikat dunia ini. Kita dunia cuma sementara. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paksakan diri kita untuk beramal soleh dan paksakan untuk menikmati amal soleh. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bila kana khairan lahum wa ashadda tathbita wa dal alaina min ladunna ajran. Kenapa lemah? Penyebab lemah adalah maksiat. Ya, iman itu bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan maksiat. Bagaimana kondisi Mesir sekarang terkhusus Al-Azhar? Ya, saya belum merekomendasikan untuk Al-Azhar sekarang ini ya. Ya, saya karena apa? Intervensi siapa? Presiden yang berontak yang namanya Sisi itu kuat banget. Iya kan, Jenderal Sisi ya, Abdul Fattah Sisi, dan intervensi kepada ulama luar biasa. Bahkan ada buku Azhar itu diterbitkan oleh membolehkan zina. Ya, jadi kalau ada laki-laki bayar perempuan kemudian hubungan seksual nggak apa-apa katanya. Ngeri. Syekhul Azharnya ngomong Buddha itu agama yang terbaik, sementara rohnya sedang dibantai. Saya tidak merekomendasikan untuk sekarang ya. Ke Royah aja deh atau ke Libya atau ke Darul Wahyain ya, cuma kuliahnya 7 tahun, harus hafal hadis dan macam-macam. Bolehkan kita memakai celana ya, celana kok wajib iya, pakai celana maksudnya mau pakai celana panjang tanpa pakai rok ya, ya nggak boleh. Kalau di luar apa mahram, kalau mahram ya
tidak mengapa, asalkan potongan celananya potongan perempuan, bukan potongan laki-laki. Iya. Tapi kalau pakai celana ketat, ya itu termasuk yang enggak ya masuk surga. Ketat, tipis, ya menggoda. Jika isti'adah sholatnya di jamak. Jika istihadhah sholatnya di jamak sesuai waktunya. Istihadhah itu sesuai dengan waktunya. Cukup berwudu dalam setiap sholatnya. Apa hukum menambahkan kata Sayyidina sebelum Rasulullah disebutkan ketika kita doa? Saya menganjurkan untuk mungkin menghindari Sayyidina ketika dalam posisi sholat ya. Tapi kalau dalam doa tidak ada masalah. Saya katakan Sayyidina tidak ada masalah. Ada Rasul larang itu untuk tawadhu beliau. Anta sayyiduna bini sayyidina, itu tawadhu. Wa illa beliau katakan ana sayyid waladi bani adam wala fakhr. Asal sayyid waladi fakhr. Pamanya gini, mohon maaf. Ketika orang punya tuan mengatakan Allahumma arham sayyidana, tuan boleh enggak? Budak berdoa mendoakan tuannya, Allahumma ighfir li sayyidina. Boleh enggak? Boleh. Oh, Nabi Yusuf aja bilang apa? Mengatakan qala ma'adallah inna rabbi itu maksudnya tuannya loh, asana mathwaya inna la yughfirun. Jadi mengatakan sayyidina enggak apa-apa. Rasulullah mengatakan apa kata Rasul? Qumuli sayyidikum, berdirilah untuk sayyid kalian, sahabatlah sayyid kalian, enggak ada masalah. Kemudian kata Rasul, ana sayyidu waladi bani Adam, saya adalah sayyid waladi bani Adam. Kata Khattab, a'taqa sayyiduna, yaitu Abu Bakar, sayyidana Bilal. Ini tidak ngapa kalau dalam segala doa, karena memang saya meyakini Rasul sayyidi. Ya. Saya suka menjadi budak beliau gitu kan. Iya, saya suka menjadi budak beliau. Perlu kalian ketahui ya, luar biasa apa? Zaid itu kan dijemput sama orang tuanya. Sementara beliau masih menjadi budak Nabi waktu itu. Zaid, ayo pulang, utusku dari Muhammad. Enggak, aku enggak mau. Pertama datang kepada Rasulullah. Muhammad, ini ternyata Zaid ini anak kami ingin tebus padaku. Enggak usah tebus, ambil aja kalau mau dia. Silakan. Ketika Zaid ditanya, Zaid, ayo kita pulang. Muhammad mau? Enggak, aku enggak mau. Kalau suka jadi budaknya Nabi, iya, lebih suka budaknya Nabi daripada pulang kepada kalian. Iya Rasulullah, ya. Masa enggak boleh, ya. Kepada kita aja, umpamanya Allahumma ighfir sayyid fulan. Boleh ada tapi enggak boleh ngomong la taqulu lil munafik sayyid, yang enggak boleh kita kepada munafik sayyid. Tapi kalau kepada orang yang mulia, enggak ada masalah gitu. Bisa dipahami? Tapi kalau dalam sholat enggak. Kita minum dengan dua tangan, hukumnya apa? Yang enggak ada masalah. Lalu Ustaz di TV juga bilang kalau tangan kanan kita kotor tidak apa-apa dengan tangan kiri, asalkan tangan kanan kita ada di bawah gelas. Ya, artinya apa? Yang jadi pokok itu adalah tangan kanan. Kalau gelas kotor ya sejak nanti juga hanya kotor juga. Tidak ada masalah, jangan sampai gara-gara kotor kemudian pakai tangan kiri. Ya nggak apa-apa, pakai kemudian apa? Dua-duanya begitu. Ya. Bagaimana dengan cita-cita sebagai seniman? Pada seni identik dengan gambar makhluk hidup. Saya kira seniman tidak harus gambar hidup. Saya kira seniman tidak harus gambar. Banyak hal ya. Ruang lingkup seniman banyak. Tapi saya kira kalau kalian punya talenta seni, jangan menjadi tujuan utama. Karena itu didapat belajar atau nggak belajar. Iya, tapi sebagai tambahan saja. Cari yang lebih apa? Lebih bisa untuk memberikan khidmat kepada
daripada Islam. Ada yang mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah jika timbang lebih berat daripada 7 bumi 7 langit. Apa 7? Ya 7 bumi 7 langit semuanya. Jadi nilai la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi. Itu Allah yang nilainya, yang memberikan rasa berat. Maka ketika para sahabat mentertawakan kakinya Abdullah bin Mas'ud menanjaki pohon, para sahabat tertawa. Kenapa kalian tertawa? Kecil kakinya. Kakinya kecil. Apa kata Rasul? La hiya athqalu min jabal Uhud. Kaki itu lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, ini memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apa? Kemuliaan. Sedikit lagi. Bukankah tidak boleh ada 2 jamaah, 2 imam dalam satu atap? Apa yang dimaksud satu atap? Bagaimana jika kami jamaah di kamar masing-masing? Kenapa jamaah di kamar masing-masing? Mau di sini aja bisa kok. Ya. Kalau selama bisa jamaah rame-rame, pahalanya lebih besar. Ya. Kalau terpaksa ada tertentu nggak ada masalah kamar masing-masing. Yang nggak boleh adalah dalam satu masjid. Ya. Apakah keempat bahasa Arab di surga sesuai dengan amal? Ya, saya katakan tingkatlah bahasa Arab kalian, sehingga nanti ketika ketemu dengan suami kalian jangan sampai nggak bisa ngomong. Gak enak ketemu suami nggak bisa ngomong. Bener? Ya, insya Allah semua orang yang masuk surga, ya bisa bahasa Arab. Cuma khawatir nanti bisa bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab sekarang. Maka kafarat pelanggar janji, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak sedekah. Oke, begitu mudah-mudahan. Ya, karena habis ini saya langsung ke Solo ya. Nah, kemudian Pak Danlamin di Solo. Karena Pak Danlamin ini nggak tahu, katanya ngutus orang. Saya ditunggu di depan rumah itu, Ustaz, Pak Danlem telepon pada saya langsung perintahkan harus ketemu dengan Ustaz Muin, diundang. Jadi saya ngutus orang untuk temui saya untuk mengundang ini. Itu lalu saya baru dari Solo, tadi Solo, saya malam ini harus langsung ke Solo juga. Ya, itu saya kira cukup sekian dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.